Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses router atau WiFi di rumah klien kita dari rumah kita sendiri. Jadi topologinya kayak gini ya teman-teman. Saya perbesar dulu. Jadi misalnya kita punya router, terus Ether 1 mengarah ke internet, Ether 2 mengarah ke hub atau mengarah ke distribusi klien kita. Jadi misal kita ambil contoh IP yang mengarah ke klien kita yaitu 192.168.77.0/24. Jadi ketika kita mengakses WiFi ke klien kita, asalkan masih satu segmen, yaitu masih kelasnya IP 192.168.77.0/24, maka kita akan bisa mengaksesnya dari rumah kita sendiri atau dari rumah klien yang lain, asalkan masih satu segmen ya teman-teman. Jadi gambarannya sebagai berikut. Asalkan kita masih satu segmen, kita bisa mengakses IP atau WiFi di rumah klien dari rumah kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kita masih satu segmen. Kalau kita sudah beda segmen, maka kita tidak bisa mengakses WiFi di rumah klien. Misalnya klien lupa password WiFi atau klien mau ngecek settingan yang salah, jadi kita bisa mengecek langsung tanpa kita harus datang ke rumah klien. Kita bisa mengecek dari rumah kita sendiri. Jadi kita bisa memantau aktivitas klien dari rumah kita sendiri. Jadi gitu ya. Untuk settingannya sangat mudah teman-teman. Jadi kita buka Google Chrome seperti biasa. Untuk contohnya kita pakai IP 192.168.77.75. Nah, kita coba buka 192.168.77.75.28080. Kita enter. Kita masukkan passwordnya. Sebentar. Aduh, passwordnya. Nah, untuk mengaktifkan remote management di tenda, kita pergi ke menu administration. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ya teman-teman, remote web management. Secara default remote web management ini akan di disable atau belum aktif secara default. Jadi teman-teman harus menceklis atau mengenable atau mengaktifkan web remote management ini. Teman-teman tinggal klik enable di checklist, lalu allow internet user, pilih anyone untuk portnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin default, itu tuh default webnya yaitu portnya 80 ya, 80 gini kalau bagi teman-teman yang ingin default. Tapi kalau teman-teman ingin portnya dirubah dengan sesuai keinginan teman-teman, tinggal dirubah aja. Misalnya kita ubah jadi 12.12. Setelah kita ubah portnya, tinggal klik OK. Coba kita refresh dengan port yang lama, yaitu port 8080. Mau nggak dia? Nggak mau ya teman-teman. Coba kita buka tab baru, kita ketikkan 192.168.77.0/24.
77.75.2.12.12. Nah, ini mau kebuka. Kenapa? Karena kita tadi sudah mengubah potnya menjadi 12 jadi ketika kita akses potnya masih pot 80 maka kita tidak bisa mengakses. Pot ini juga penting bagi teman-teman agar tidak bisa diakses orang lain. Jadi pot ini kalau bisa diupayakan dengan pot yang teman-teman terbiasa gunakan agar orang lain tidak bisa mengaksesnya. Baik, segitu saja, atau kalau mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah mengenai web management. Nanti saya akan membikinkan tutorial buat produk router lain, misalnya TP-Link, Totalink, Netis, atau yang lainnya. Jadi untuk remote web management di router tenda cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.